Halo, perkenalkan nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti. Hari ini saya akan mempresentasikan presentasi etika bisnis untuk UTS kali ini. Saya akan memberikan pengertian dan prinsip-prinsip etika bisnis. Pengertian etika bisnis, etika berasal dari kata Yunani atau ethos yang dalam bentuk jamaknya adalah ta eta. Berarti adat istiadat atau kebiasaan, perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan. Dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktek tersebut. Definisi etika bisnis adalah aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak atau tidak boleh bertindak, di mana aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis adalah manfaatnya untuk menerapkan etika bisnis Anda yang harus juga mengetahui beberapa prinsip terlebih dahulu. Melalui prinsip etika bisnis, diharapkan bisa menghasilkan nilai-nilai, norma, dan perilaku moral yang baik, mulai dari staf paling bawah hingga pimpinan paling atas dari manajemen sebuah perusahaan. Lalu apa sajakah prinsip yang digunakan dalam etika bisnis tersebut? Ketahuilah melalui penjelasan berikut ini. Pertama adalah prinsip kejujuran. Kejujuran menjadi hal penting dan bisa sangat berpengaruh pada kepercayaan. Bisa dikatakan bahwa kejujuran menjadi salah satu kunci yang harus digunakan jika bisnis kita ingin sukses. Pada tingkat persaingan yang makin keras ini, justru pengusaha harus mampu mempertahankan konsumennya melalui kejujuran. Contohnya, kejujuran mengenai kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan adanya bahan baku atau dengan harga bahan baku yang semakin mahal, sebaiknya perusahaan itu menaikkan harga jual daripada mengurangi mutunya. Kualitas yang menurun akan membuat konsumen atau pelanggan akan kecewa lalu meninggalkan Anda. Yang kedua adalah prinsip integritas moral, yaitu penerapan integritas moral harus dilakukan kepada seluruh lapisan yang ada di perusahaan. Integritas yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat bertambah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada satu atau beberapa orang dari perusahaan Anda yang melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka semua bagian dalam perusahaan akan terkena imbas buruknya. Lalu yang ketiga adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berhubungan erat dengan hak untuk diberlakukan atau diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam segala aktivitas usahanya. Jika prinsip keadilan ini bisa berjalan dengan baik, maka dampaknya sangat bagus bagi perusahaan. Keadilan yang dirasakan oleh semua elemen-elemen akan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras demi keberhasilan perusahaan. Sekarang kita masuk ke teori psikologi. Berikut ini ada beberapa ilmu psikologi perkembangan manusia, yaitu teori kognitif, yaitu teori yang lebih menekankan pada pikiran-pikiran sadar seseorang. Di dalam teori ini didasarkan pada asumsi jika kemampuan kognitif merupakan hal yang fundamental
serta dapat menimbang perilaku anak. Lalu teori humanisme adalah teori yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi, transaksional, serta lingkungannya atau homo ludens. Di sini diperkenalkan yang namanya konsep atau relationship, bukan sebagai I-it relationship, yang artinya menunjukkan pentingnya hubungan seseorang dengan orang lain sebagai pribadi dengan pribadi, bukan sebagai pribadi dengan benda. Yang selanjutnya adalah teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori yang menganggap manusia yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau homo mechanicus. Teori ini menyangkut manusia dengan mesin atau manusia sebagai mesin. Karena perilaku manusia sepenuhnya ditentukan dan dibentuk oleh lingkungan. Teori ini disebut juga oleh teori belajar karena menurut mereka seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah belajar dari lingkungan. Sekarang kita masuk ke permasalahan-permasalahan umum dalam bidang etika bisnis. Ada beberapa permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang etika bisnis. Untuk saat ini diantaranya adalah keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan untuk keuntungan semata. Terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek, dengan kata lain, etika berbisnis itu sangat diabaikan. Lalu yang kedua adalah pelanggaran etika bisnis. Ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis, tapi dilanggar demi mengejar suatu keuntungan. Sekarang kita masuk ke salah satu contoh kasus, ya. Pernah kita dengar ada sebuah iklan di televisi, yaitu sebuah produk kita sebut dengan Indomie atau mie sedap. Iklan tersebut mengedepankan atau memperlihatkan seorang guru yang sedang memegang sebuah produk atau brand Indomie tersebut, dan pada saat itu digambar terlihat ada seekor ayam di bagian atas kepalanya. Ini adalah iklan mie sedap yang temanya adalah melecehkan profesi guru. Ini masuk ke dalam kode etik tentang pelanggaran etika bisnis dengan mengesampingkan norma dan aturan yang berlaku demi keuntungan jangka pendek. KPI Pusat mengimbau sebuah stasiun televisi untuk memperbaiki adegan dalam tayangan iklan mie sedap sebelum tayang kembali. Karena menurut KPI, tayangan yang terdapat dalam iklan tersebut tidak memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sekolah, memperolok tenaga pendidikan atau tenaga pendidik atau guru, dan merendahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Teguran dan penjelasan tersebut tertuang dalam surat imbauan KPI Pusat yang ditandatangani oleh Ketua KPI kepada semua stasiun televisi. Adapun adegan pelanggaran yang dimaksud adalah iklan mie sedap dengan adegan seorang guru yang memegang sebuah produk mie dan di kepalanya bertengger seekor ayam, dan surat imbauan KPI meminta kepada semua stasiun televisi untuk menjadikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran KPI pada tahun 2009 sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran. KPI akan melakukan pemantauan terhadap iklan tersebut bila ditemukan adanya pelanggaran. KPI juga akan memberikan sanksi administratif. Analisa studi kasus tersebut adalah iklan mie sedap di atas sangat melanggar norma dan nilai yang berlaku di dunia pendidikan. Karena di dalam iklan adegan seorang guru yang sedang dilecehkan, guru yang seharusnya dihormati dan dihargai, tetapi dalam iklan ini harus beradegan memegang sebuah produk mie dan di kepalanya bertengger seekor ayam. Hal tersebut sangat merendahkan martabat guru. Selain itu, iklan tersebut juga menampilkan contoh sebuah sekolah yang terkesan kotor dan tidak terjaga. Sehingga
Hewan unggas seperti ayam bisa saja leluasa berada di sekolahan dan di dalam kelas. Padahal semestinya tempat sekolah dan kelas harus selalu bersih dan nyaman, karena untuk dipergunakan sebagai pelancaran proses belajar mengajar. Seharusnya iklan produk harus aman untuk disaksikan oleh seluruh kalangan usia, tidak terkecuali anak-anak. Apalagi usia anak-anak sangat rentan untuk menirukan segala apa yang dilihatnya. Bukan tidak mungkin dengan adanya iklan seperti ini dapat mengubah cara pandang anak-anak sekolah bahwa sosok guru bukanlah sosok yang patut dihormati oleh mereka. Sekian presentasi etika bisnis saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.